Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari penyakit. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak, kalian tetap di rumah saja ya. Meskipun Bu Eka tahu kalian pasti bosan berada di rumah, libur terlalu lama, dan libur ini pun tidak bisa dimanfaatkan untuk pergi kemana-mana karena ada corona. Tetap di rumah saja dan berdoa semoga virus corona segera berakhir. Tidak ada lagi penambahan kasus corona, tidak ada lagi yang meninggal gara-gara corona, dan yang sudah terkena corona, mari kita doakan semoga segera diberi kesembuhan. Nah, tidak terasa ya anak-anak, kita 7 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan puasa yang penuh berkah barokah. Semoga kita diberikan umur panjang agar dapat bertemu dengan bulan suci yang penuh barokah ini, bulan puasa, bulan Ramadan, dan juga bertemu dengan Idul Fitri, entah itu di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia mengenai unsur buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi dan non-fiksi ini menjadi materi terakhir kita di semester 2. Setelah lebaran nanti, kalian akan melaksanakan PAS, penilaian akhir semester atau ujian kenaikan kelas, yang mana rencananya tes ini akan kita laksanakan secara online juga. Nah, simak baik-baik materi buku fiksi dan non-fiksi berikut ini. Ini baru awal ya, awal mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Jadi nanti ada berikutnya masih ada lagi materi mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Kalau yang awal ini kita membahas unsur, nanti pertemuan berikutnya kita membahas yang lain. Yang jelas ini bab terakhir di semester 2. Sebelum itu, termasuk buku apa ini? Jenis buku apa di gambar ini? Ada yang tahu? Novel, Bu. Iya, betul, novel. Tetapi jenisnya adalah termasuk buku fiksi. Kenapa buku fiksi? Kenapa kok disebut buku fiksi? Karena buku fiksi ini adalah buku yang ceritanya berupa khayalan, imajinasi yang mana itu tidak nyata dari si penulis. Jadi ini khayalan penulis. Wujudnya apa saja? Novel, cerpen, fabel, cerita imajinatif, dan lain sebagainya. Jadi kata kunci dari buku fiksi ini adalah khayalan atau tidak nyata atau imajinasi. Dari siapa? Dari si pengarang cerita itu, penulis. Slide berikutnya. Nah, ini ada gambar buku. Buku apa lagi ini? Kalau yang ini buku apa ya? Tadi buku fiksi, berarti ini adalah buku non-fiksi. Iya, betul sekali. Ini adalah buku non-fiksi. Apa sih buku non-fiksi itu? Jadi,
Buku non-fiksi adalah buku yang berisi materi-materi fakta dari si penulis. Kata kunci dari non-fiksi ini adalah fakta, bersifat faktual, nyata. Materi-materi yang ada di dalamnya itu tidak bisa bersifat khayalan atau imajinasi, tidak bisa. Ada materi-materi yang disampaikan secara nyata berdasarkan fakta, informasi akurat. Contoh buku non-fiksi apa saja? Contohnya buku pengayaan, buku pelajaran, kamus, ensiklopedi, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui lebih lanjut apa sih yang membedakan buku fiksi dan non-fiksi, ada unsurnya. Nah, di sini ada 8 unsur buku fiksi. Yang pertama, cover dan identitas. Cover ini adalah halaman sampul yang berada di bagian paling depan. Biasanya berisi gambar. Gambar apa sih yang berkaitan dengan isi dari buku itu? Nah, setelah itu ada juga identitasnya. Identitas berada di mana? Terletak di setelah halaman sampul. Di belakangnya itu pasti ada identitas. Identitas meliputi apa saja? 1. Judul. Judul buku itu apa? 2. Penulisnya siapa? 3. Tahun terbit. 4. Penerbit. 5. Kota terbit. 6. Jumlah halaman buku itu berapa? Nah, itu ada di bagian identitas. Selanjutnya adalah rincian subbab. Ada daftar isi. Meskipun pernah kita temui novel yang tidak ada daftar isi, tetapi langsung ke bagian judul subbab, maka dari itu unsur buku fiksinya belum lengkap. Karena apa? Daftar isi di sini mempermudah kita untuk mengetahui apa saja sih yang ada di dalam buku ini. Nah, itu dapat kita ketahui melalui daftar isi. Selanjutnya judul subbab. Judul subbab ini contohnya misal ada buku fiksi. Subbab pertama mengenai pertemuan ada di halaman 3. Kita buka di halaman 3. Jadi judul subbab itu hanya ditulis di halaman 3 paling atas. Tidak bisa di halaman berikutnya kemudian ada judul subbab lagi, tidak bisa. Hanya ada di satu bagian yang paling depan dari subbab itu. Misal subbab mengenai pertemuan ada di halaman 3 sampai halaman 17. Halaman 18 sudah subbab baru lagi. Berarti itu halaman 18 ya ditulis subbab baru lagi, misal mengenai perpisahan. Nah, itu contohnya. Selanjutnya ada unsur fiksi yang selanjutnya mengenai tema. Dalam cerita khayalan pasti ada temanya. Temanya mengenai persahabatan. Temanya mengenai cinta. Temanya mengenai apalagi? Banyak. Persahabatan, cinta, pertemanan, perselisihan, duel teman, konflik keluarga, dan lain-lainnya. Itu tema cerita. Yang menjadi dasar penulisan fiksi itu disebutlah tema cerita. Yang selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Pasti cerita fiksi pasti itu memiliki tokoh dan juga penokohan. Tokoh itu adalah pelakunya. Pelaku dalam cerita itu siapa saja. Kemudian penokohan itu adalah karakter atau watak tokohnya bagaimana. Tokoh si A wataknya baik. Tokoh si B wataknya jahat. Nah, itu mengenai tokoh dan penokohan. Kemudian bahasa di dalam buku fiksi ini bahasanya variatif, tidak baku.
bahasanya santai, tidak resmi. Variatif itu adalah bermacam-macam bahasa bisa ada di satu buku fiksi, bisa. Contohnya dalam satu novel, si A berasal dari Jawa, ada cuplikan mengenai bahasa Jawa di situ. Ada. Oh, si B dari Padang, misal dia sedang mengungkapkan pembicaraannya dengan cara bahasa Padang. Ada, itu yang disebut dengan bahasa variatif. Bahasanya tidak resmi, bahasanya bermacam-macam, boleh. Terus yang selanjutnya, penyajian alur cerita. Alur cerita di buku fiksi ini dibagi 3, apa saja? Dimulai dari pengenalan atau bisa disebut dengan orientasi. 2, komplikasi, ada konflik, masalah-masalah mulai muncul. Setelah muncul masalah, ada resolusi. Masalah itu atau konflik itu diselesaikan, pemecahan konfliknya bagaimana. Nah, itu adalah alur cerita. Oh, alur cerita ada lagi maju dan mundur atau alur campuran, itu juga bisa. Selanjutnya, biografi. Biografi ini adalah informasi atau data diri dari si penulis. Kalian sudah pernah membaca novel Terelie, nah itu pasti ada di belakang mengenai biografi Terelie. Karya-karya yang sudah dikeluarkan apa saja, dia lahir di mana, lulusan mana, nah itu ada di biografi. 8 unsur ini yang sering dijadikan bekal untuk mengomentari apakah buku fiksi itu sudah bagus atau belum, sudah lengkap atau belum. Jika ada salah satu yang hilang, maka buku fiksi itu belum dikatakan sempurna. Karena apa? Belum lengkap. Meskipun kita tahu di dunia ini tidak ada yang sempurna. Nah, yang selanjutnya mengenai unsur buku non-fiksi. Ada yang sama apa saja, cover dan identitas sama, rincian subbab dan daftar isi sama, judul subbab sama. Nah, di sini mulai berbeda. Apa yang berbeda? Isi atau materi buku. Nah, seperti yang tadi dikatakan, non-fiksi ini adalah buku pengayaan. Jadi, di sini terdapat isi atau materi buku yang berguna untuk memperkaya pengetahuan kita, untuk menambah pengetahuan. Di sini materi bukunya mengenai apa? Oh, buku PPKN, ya materinya mengenai PKN. Oh, buku bahasa Indonesia, materinya mengenai bahasa Indonesia. Oh, buku bahasa Inggris, materinya mengenai bahasa Inggris. Nah, kalau cara penyajian isi buku, apa bedanya dengan isi materi buku, Bu? Kalau cara penyajian isi ini, materi tersebut disampaikan dengan dilengkapi, misal gambar, misal dilengkapi dengan tabel, bisa dilengkapi dengan diagram. Nah, itu merupakan cara penyajian buku. Bahasa baku. Di non-fiksi ini menggunakan bahasa yang baku, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau itu bahasa Indonesia, bahasanya pasti baik, benar, dan juga sopan. Kalau bahasa bebas, tadi masuk ke unsur buku fiksi. Kalau di buku non-fiksi bahasanya baku, resmi, formal. Nah, itu di buku non-fiksi. Selanjutnya unsur sistematika. Apa sih itu unsur sistematika? Jadi penyusunan buku non-fiksi itu selalu diikuti dengan yang pertama ini, yang kedua ini, ketiga ini. Jadi itu stuck, ada sistematika tersendiri, urut, runtut. Materi ini ya berarti berada di sebab ini, materi itu berarti berada di sebab itu. Nah, itu sistematika. Tata letak dalam
buku non-fiksi juga diperhatikan. Gambarnya diletakkan di samping bagusnya, diletakkan di bawah, diletakkan di tengah teks. Nah, itu masuk ke sistematika. Sudah paham ya mengenai sistematika? Yang selanjutnya ada glosarium. Glosarium itu apa sih, Bu? Nah, glosarium itu adalah kamus kecil untuk mengetahui istilah-istilah yang ada di buku itu. Biasanya disusun secara alfabetis sesuai abjad. Kata A, misal A, angklung. Angklung itu adalah apa? Ada pengertiannya nanti. Itu adalah glosarium. Kalau indeks itu menunjukkan istilah yang ada di buku ada di halaman berapa saja. Angklung dipakai di halaman 90, 95, dan 96. Nah, itu indeks. Nanti kita bahas di materi berikutnya. Terus daftar pustaka. Ini yang membedakan unsur fiksi dan non-fiksi. Kalau di fiksi tidak ada daftar pustaka, tetapi kalau non-fiksi ada daftar pustaka. Buku rujukan yang digunakan untuk menyusun materi itu apa saja? Buku 1, 2, 3. Nah, penulisan daftar pustaka nanti kita bahas di materi berikutnya. Terus selanjutnya ini sama, ada biografi penulis juga di dalam buku non-fiksi. Jadi inilah unsur buku non-fiksi. Kalau kita hitung ada berapa, kotaknya ada 8, tapi masing-masing tulisannya ada berapa? Ada banyak, bahkan lebih dari 8. Nah, mari kita berlatih. Berlatih apa? Menemukan persamaan. Nah, dari kedua unsur buku fiksi dan non-fiksi, tadi apa saja yang sama? Kalian pasti sudah mencermati. 1. Cover dan identitas buku fiksi dan non-fiksi juga mempunyai. Berarti itu adalah persamaan dari buku fiksi dan non-fiksi. Kalau persamaan berarti yang keduanya itu memiliki. Kalau salah satu tidak memiliki berarti itu namanya perbedaan. Namanya sama itu berarti dua-duanya harus memiliki. Nah, cover dan identitas buku sama-sama dimiliki. Alasannya apa? Buku fiksi dan non-fiksi bagian depan selalu terdapat gambar cover atau halaman sampul dan identitas buku di dalamnya. Pasti itu. Semua buku fiksi dan non-fiksi pasti ada cover dan identitas bukunya. Nah, untuk yang persamaan 2 dan 3, coba kalian cari sendiri, kalian tuliskan. Ini kalian berlatih, jadi tugas kalian adalah mencari 2 persamaan dari fiksi dan non-fiksi. Pertemuan ini persamaan dulu, kemudian setelah persamaan kalian laporkan kepada Bu Eka, maka kita latihan yang kedua, yaitu mencari atau menyimpulkan perbedaan dari buku fiksi dan non-fiksi. Tadi ada sebagian Bu Eka yang sebutkan apa saja yang perbedaan di fiksi dan non-fiksi. Jadi kalau perbedaan ini buku fiksi punya, buku non-fiksi tidak punya. Di buku fiksi dan non-fiksi perbedaannya di tokoh dan penokohan, secara materinya. Alasan, buku fiksi lebih menonjolkan tokoh dan penokohan dalam cerita. Sedangkan non-fiksi lebih menonjolkan materi untuk pembelajaran atau pengayaan. Ini satu contoh dari Bu Eka. Yang 2, kalian cari sendiri. Jadi kalian berlatih untuk persamaannya, kalian menemukan 2 persamaan dari buku fiksi dan non-fiksi, dan juga mencari 2 perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama dulu persamaan, kalian laporkan. Setelah itu hari berikutnya berarti mengenai perbedaan. Ini penjelasan mengenai tugas bahasa Indonesia unsur fiksi dan non
fiksi. Jika ada pertanyaan, bisa kita diskusikan di grup ya. Silakan tanyakan apa yang belum kalian pahami di grup. Pasti Bu Eka balas. Atau bisa kalau kalian malu di grup boleh japri, boleh. Melalui jalur pribadi, WA pribadi ke Bu Eka, boleh. Nah, jadi itu tadi pembelajaran kita mengenai unsur buku fiksi dan non-fiksi. Kita menyimpulkannya adalah menyimpulkan persamaan dan perbedaan. Terima kasih. Bu Eka mohon maaf apabila terdapat banyak keterbatasan dalam mengajarkan kalian mengenai materi kita karena keterbatasan sarana dan prasarana untuk pembelajaran online, sehingga ini sudah semaksimal mungkin Bu Eka mengupayakan agar kalian tetap dapat menerima hak kalian sebagai siswa, yaitu menerima materi dari guru. Sekian dari Bu Eka, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.